Masa sebelum kodifikasi. Di masa ini, ulumul Quran belum dikenal sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Para sahabat adalah orang Arab asli yang dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan memahami apa yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mereka menemukan kesulitan dalam memahami ayat-ayat tertentu, mereka dapat menanyakan langsung kepada Rasulullah. Sebagai contoh, ketika turun ayat, dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Para sahabat bertanya, siapa dari kami yang tidak menganiaya, menzolimi dirinya? Nabi menafsirkan kata zulm di sini sebagai syirik berdasarkan ayat, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Kemudian pada masa kodifikasi. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam bertambah luas sehingga terjadi pembauran antara penakluk Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sahabat akan terjadinya perpecahan di kalangan muslimin tentang bacaan Al-Quran, selama mereka tidak memiliki sebuah Al-Quran yang menjadi standar bagi bacaan mereka. Sehingga disalinlah dari tulisan aslinya sebuah Al-Quran yang disebut Mushaf Imam. Dengan terlaksananya penyalinan ini, maka berarti Utsman telah meletakkan suatu dasar ulumul Quran yang disebut Rasm Al-Quran atau ilmu Ar-Rasm Al-Utsmani. Setelah itu, pada masa Khalifah Ali, terjadi perkembangan baru dalam ilmu Quran. Karena melihat banyaknya umat Islam yang berasal dari bangsa non-Arab, kemerosotan dalam bahasa Arab, dan kesalahan pembacaan Al-Quran, Ali menyuruh Abu Al-Aswad Ad-Duwali untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Hal ini dilakukan untuk memelihara bahasa Arab dari pencemaran dan menjaga Al-Quran dari keteledoran pembacanya. Tindakan Khalifah Ali ini dianggap perintis bagi lahirnya ilmu nahwu dan i'rab Al-Quran. Berikut ada 3 faktor yang menyebabkan ulumul Quran tidak dibukukan di masa Rasul dan sahabat. Semua ini merupakan faktor yang menyebabkan tidak tertulisnya ilmu ini baik di masa Nabi maupun di zaman sahabat. Dinukil dari buku Mabahits fi Ulumil Quran karya Subhi As-Shalih. Masa tabi'in. Di masa tabi'in, kebutuhan akan tafsir jauh lebih meningkat, dikarenakan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam serta banyaknya orang non-Arab yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Maka pada saat itulah berdiri madrasah-madrasah tafsir yang terkenal, di mana gurunya adalah para sahabat dan muridnya adalah para tabi'in. Madrasah tafsir yang termasyhur diantaranya di Mekah, di Madinah, dan di Irak. Madrasah tafsir di Mekah yang berisi murid-murid dari Ibnu Abbas, diantaranya Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Taus bin Kisan al-Yamani, Atha bin Abu Rabah. Madrasah tafsir di Madinah yang berisi murid-murid dari Ubay bin Ka'ab, diantaranya Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Madrasah tafsir di Irak yang berisi murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud, diantaranya Alqamah bin Qais, Masruq al-Aswad bin Yazid, Amir Asy-Sya'bi, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Yang diriwayatkan oleh mereka meliputi ilmu tafsir, ilmu gharibil Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu makki wal madani, ilmu nasikh wa mansukh. Abad kedua. Pada abad kedua Hijriyah, ulumul Quran berkisar di sekitar tafsir Al-Quran yang lebih dikenal sebagai kodifikasi pendapat-pendapat dari para sahabat dan tabi'in. Pada abad ini, perkembangan ulumul Quran memasuki masa pembukuan. Para ulama memberikan prioritas perhatian mereka kepada ilmu tafsir karena fungsinya sebagai al-ulumul Qur'aniyah, induk ilmu-ilmu Al-Quran. Di antara ulama-ulama yang menyusun tafsir, di antaranya adalah Syu'bah al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Sufyan as-Sawri, Waqi' bin al-Jarh, Muqatil bin Sulaiman, Ibnu Jarir at-Tabari. Kemudian pada abad ketiga Hijriyah, pada masa ini ulumul Quran sudah mulai dibukukan dan
bukan lagi sebagai ilmu yang terpisah-pisah. Al-Quran karena sudah dibukukan, maka langkah-langkah utama adalah pemahaman Al-Quran dan penafsiran Al-Quran ke tengah umat. Dan bermuncullah pembahasan-pembahasan seputar Al-Quran, ya seperti Asbabun Nuzul, Nasih Mansuh, Makkiyah Madaniyah, Muhkam Mutasyabih, dan ilmu untuk menghadapi perdebatan teologis dengan kelompok Yahudi dan Nasrani yang menghantam Al-Quran, yakni ilmu ijaz Al-Quran. Adapun terkait dengan cabang ulumul Quran, ada beberapa ulama yang tercatat sebagai pioner dalam proses kodifikasi. Antara lain, pada abad ketiga Hijriah, yang pertama adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wafat pada tahun 224 Hijriah, yang berkaitan dengan nasih mansuh. Yang kedua adalah Ali bin Al-Madini, wafat pada tahun 234 Hijriah, yang menulis kitab tentang Asbabun Nuzul. Dan yang ketiga adalah Ibnu Qutaibah, wafat pada tahun 276 Hijriah, yang menulis tentang takwil muskil Al-Quran dan tafsir gharib Al-Quran. Pada abad keempat Hijriah, yaitu yang pertama Abu Ishaq Al-Yazzaj, wafat pada tahun 311 Hijriah, menulis tentang i'rab Al-Quran. Yang kedua Ibnu Darastuiyah, wafat pada tahun 330 Hijriah, yang menulis tentang i'jaz Al-Quran. Pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, pada periode ini pembahasan ulumul Quran sudah bersifat komprehensif, yaitu menyeluruh atau muwahhad. Namun masih tetap dijumpai beberapa karya yang bersifat parsial. Penulis yang dianggap sebagai pelopor penulisan ulumul Quran, baik judul maupun isi, yaitu Abu Al-Qasim Al-Hasan bin Muhammad Al-Naisaburi, wafat pada tahun 406 Hijriah, dengan karyanya Al-Tanbih ala Fadl Ulum Al-Quran. Para penulis lain pada periode ini diantaranya yang pertama adalah Abu Bakar Al-Baqillani, wafat pada tahun 403 Hijriah, yang menulis tentang kitab I'jaz Al-Quran. Yang kedua Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Haufi, wafat pada tahun 430 Hijriah atau 1039 Masehi. Al-Burhan fi Ulum Al-Quran dan I'rab Al-Quran. Sejumlah ulama seperti Manna Al-Qattan dan Az-Zarqani menganggap Al-Haufi itu adalah perintis nama Ulum Al-Quran. Tapi ini dibantah sebab nama buku aslinya yaitu menurut Hazim Sa'id Haidar adalah Al-Burhan fi Tafsir Al-Quran. Pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, tokoh di masa ini adalah yang pertama Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Sakawi, wafat pada tahun 643 Hijriah, menyusun kitab Jamalah Quran wa Kamal Al-Iqra. Yang kedua Ibnu Abdul Al-Salam, wafat pada 690 Hijriah atau 1262 Masehi, menyusun kitab Majaz Al-Quran. Pada abad ke-9 dan ke-10, para penulis pada periode ini diantaranya adalah yang pertama Jalaluddin Al-Bulqini, yang wafat pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, yang menyusun tentang Mawaqi al-Ulum min Mawaqi al-Nujum. Yang kedua, Muhammad bin Salam Al-Kafiyaji, wafat pada tahun 879 Hijriah atau 1474 Masehi. Pada abad ke-9 dan permulaan abad ke-10 Hijriah, makin banyak karya para ulama tentang ulumul Quran pada masa ini, dan ulumul Quran mencapai pada tingkat kesempurnaan. Di antara ulamanya antara lain satu Jalaluddin Al-Bulqini, yang menulis kitab
dengan judul Al-Mawaqi An-Nujum. Yang kedua ada Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiyaji. Beliau adalah penulis kitab At-Tafsir fi Qawaidut Tafsir. Yang ketiga adalah Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin As-Suyuti. Beliau adalah penulis kitab At-Tahbir fi Ulumit Tafsir. Setelah As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriah, perkembangan ilmu Al-Quran seolah-olah telah mencapai puncaknya dan berhenti dengan berhentinya para ulama dalam mengembangkan ilmu-ilmu Al-Quran. Keadaan ini berlanjut sampai abad ke-13 Hijriah. Selanjutnya yaitu perkembangan ulumul Quran pada abad modern. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa setelah wafatnya Imam As-Suyuti tahun 911 Hijriah, maka terhentilah gerakan penulisan Al-Quran dan pertumbuhannya sampai abad ke-14 Hijriah. Sebab pada abad ke-14 Hijriah atau pada abad modern ini, bangkit kembali kegiatan penulisan ulumul Quran dan perkembangan kitab-kitabnya. Hal itu ditengarai dengan banyaknya ulama yang mengarang ulumul Quran dan menulis kitab-kitabnya, baik tafsir maupun macam-macamnya kitab ulumul Quran. Di antara para ulama yang menulis tafsir ulumul Quran pada abad modern ini adalah sebagai berikut. Ada Imam Ad-Dahlawi, Imam At-Tahir Al-Jazari, Imam Abu Daqiqah, Imam Muhammad Ali Salamah, Imam Jamaluddin Al-Qasimi, lagi imam-imam yang lain pada abad modern ini. Pada abad ke-14 ini atau abad modern ini, ada sedikit pengembangan tema pembahasan yang dihasilkan para ulama abad ini dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Di antaranya berupa penerjemahan Al-Quran kepada bahasa-bahasa ajam. Pada abad ini juga, perkembangan ulumul Quran diwarnai oleh usaha-usaha menebarkan keraguan di seputar Al-Quran yang dilakukan oleh kalangan orientalis atau belakangan orang Islam sendiri akibat pengaruh orientalis tersebut. Salah satunya adalah yang telah dilakukan oleh Toha Hussein dalam karyanya yang berjudul Asy-Syiri Al-Jahili. Di dalam karyanya itu, Toha Hussein menebarkan keraguan di seputar Al-Quran. Bantahan terhadapnya pun telah dilakukan, umpamanya oleh Syekh Muhammad Al-Khidir Hussein, salah satu Syekh Al-Azhar.